Delusi keimanan, delusi Tuhan yang bersemayam di otak. Kenapa pembenaran terasa bagai kebenaran? Pernahkah kita mempertanyakan kenapa seseorang yang beragama merasa bahwa imannya paling benar, padahal keyakinan itu tanpa realitas fakta rasa aku bersaksi? Berarti ada kemungkinan keyakinan itu belum tentu benar, atau dengan kata lain hanyalah kepercayaan oleh emosi kerja kimia yang tereduksi dalam otak yang memunculkan aliran listrik konslet yang tidak pernah menjadi energi yang menerangi kehidupan sejati yang sesungguhnya yang akan menjadikan manfaat dan faedah bagi kehidupan diri dan lingkungannya. Maka tersebut bahwa agama bukan sekedar budaya dan Tuhan tidak diperspektifkan. Akibat Tuhan diperspektifkan tanpa ilmu keberadaan dia, ilmu yang menunjukkan dia, di Al-Maidah 104 telah terungkap. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah melalui Rasulnya dan mengikuti Rasul itu supaya berada dalam kebenaran. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, apa yang telah bapak-bapak nenek moyang kami kerjakan. Dan apakah mereka itu akan tetap mengikuti nenek moyang mereka walau nenek moyang mereka tidak memiliki ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhannya dan tidak berada di dalam hidayah petunjuk dalam terang cahayanya. Kenapa perilaku, watak dan sifat merasa diri paling benar, membangun kehidupan berbangga-bangga sampai pada pemberhalaan yang ditunjukkan fanatik, kultus, menjadi tertutup oleh ego dan emosional nafsu keakuan yang telah bertransformasi membangun kepercayaan yang dianggap kebenaran iman dan kebenaran agama. Kenapa? Jawabannya, di dalam otak manusia ada instrumen yang haus akan kepastian, yang mendasarkan pada fakta realitas, yaitu ada di dalam otak korteks prefrontal manusia. Sekali lagi, ini adalah instrumen yang haus kepastian data, sedang agama menawarkan pengetahuan yang mentransformasi fenomena menjadi konsep keberadaan, kemudian ditanamkan dalam benak menjadi kepercayaan yang dicoba ditransformasi menjadi keyakinan, bahkan iman. Dipaksakan ke dalam bentuk kepastian, kebersaksian, basyirah yang berpijak pada emosi psikologi. Walau sesungguhnya kebersaksian fakta rasa sebenarnya tidak dapat disentuh oleh penjelasan fenomena-fenomena, walau dengan kata dan kalimat serta narasi yang bertele-tele sekalipun. Bagai mencoba merasakan garam, kemudian diganti dengan kata, kalimat, dan fenomena narasi garam, maka tetap tidak akan merubah masakan menjadi asin. Namun hal ini mengaktifkan jalur penilaian moral di otak. Setiap kali seseorang merasa doanya terkabul, akan memicu sistem kepuasan, kelegaan, dopamin yang memotivasi pembenaran. Sistem yang sama dengan yang diaktifkan oleh candu membuat iman jadi terasa nikmat, bukan karena ia benar, tetapi otak membangun khayalan imajinasinya. Sebab jelas terungkap di dalam An-Nur 53 bahwa ketaatan yang diminta itu adalah ketaatan yang dikenal, mengenal, ketaatan yang dikenal. Otak menyimpan kejadian spesifik sebagai memori dan menavigasinya. Dan kemudian amigdala menyimpan keyakinan yang syarat emosi setelah tersimpan oleh otak secara otomatis menyaring informasi yang mendukung keyakinan itu dan cenderung menolak yang bertentangan dengan keyakinannya. Itulah bias konfirmasi. Dikatakan bias karena memang salah tempat dan salah alamat. Keberadaan cinta tulus dan suci dalam pembuktian rasa keberadaannya ada di dalam hati nurani, di dalam rasa. Sedang otak adalah proses kimiawi dan pelistrikan yang bersifat mengokohkan setelah seseorang
orang berada di dalam rasa ada fakta realitas bersaksi kepada keberadaan. Jadi jika di dalam rasa tidak ada pembuktian bersaksi, maka dipastikan yang dibangun di dalam otak adalah imajinasi, halusinasi, dan khayalan-khayalan. Inilah bias ilusi iman, ditandai perilakunya kaku, beku, keras kepala, dan diselimuti emosi pembenaran demi pembenaran dan kebingungan dalil demi dalil. Orang harus menerima dalil, maka awal mula kehidupan apapun disebut ada kehidupan awalnya adalah mengenal. Menikah awalnya mengenal. Bisa membaca awalnya mengenal huruf. Awal kehidupan menjadi bengkel awalnya mengenal kendaraan. Apalagi perihal kehidupan, apalagi agama, apalagi Tuhan. Ketika iman menyatu dengan identitas, apakah kebenaran dunia atau kehormatan atau apalagi ekonomi, maka saat dogma dipertanyakan, otak memprosesnya bukan sebagai kritik, menerima kritik, tetapi dibaca sebagai ancaman eksistensi diri. Ketika iman menyatu dengan identitas, ia melibatkan mode hubungan antar manusia. Maka saat dogma dipertanyakan, otak memprosesnya bukan sebagai kritik, tetapi dibaca sebagai ancaman eksistensi diri. Hormon sosial ini mengikat emosi tanpa akal, nalar, dan rasional. Ikatan tanpa hati nurani. Namun hal ini akan memperkuat rasa percaya pada kelompok dan menumbuhkan jarak dengan pihak luar di dalam otak. Jadi, jika ada seseorang yang merasa paling tahu segalanya, merasa paling benar, kemudian kaku beku bahwa dirinya dan kelompoknya, subjek yang selalu diungkap, kelompok dia yang paling benar atas dasar keyakinan, kepercayaan, maka percayalah itu terjadi karena bias konfirmasi di otaknya, bukan karena tahu kebenaran. Maka terungkap di Al-An'am 116, jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang, mengikuti kebanyakan manusia di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta karena sesungguhnya mereka tidak ada Tuhan di dalam hatinya. Dampaknya disorientasi, yakni kesulitan dalam memetakan dan mengidentifikasi diri dan mengidentifikasi kebenaran, tidak bisa memahami lokasi dan rute kehidupan, dan terjadi amnesia, yakni kesulitan menangkap informasi dan membentuk memori baru. Bahkan informasi dan berita ditempatkan sebagai ancaman terhadap eksistensi diri yang telah menyamankan.